Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast STIE Surakarta, mata kuliah Project Management Manajemen. bersama saya Manda Rahmat Hussein Lubis dan Ibu Ati Lucia. Ya, Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya Bu. ya. Ke pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu project, Pengertiannya. project, pengertian project, kemudian manajemen project itu apa, manager project itu apa. Pertemuan kedua kita sudah bahas tentang knowledge area. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui dalam manajemen project. Dan kali ini pertemuan ketiga. Nah, kita akan bahas apa nih, Bu Ati? Silakan. Oke. Nah, kalau pertemuan ketiga ini kita lebih membahas ke metodologinya. Jadi sudah masuk ke inti dari manajemen project itu. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu diharapkan mahasiswa mampu mengetahui pendekatan dalam manajemen proyek. Nah, pendekatannya itu yang pertama ada pendekatan atau metodologi waterfall. Jadi pertemuan ini kita fokusnya ke waterfallnya. Waterfall ya. Lalu ada proses dalam waterfallnya apa, keunggulan dan kelemahan dari waterfall. Oke. Nah, tadi di awal itu sudah dijelaskan bahwa ada dua metodologi. Yang pertama itu agile dan waterfall. Kalau agile seperti yang kita lihat aja nih di gambar itu bisa fleksibel atau ketika suatu target misalnya tidak tercapai atau berubah, itu kita bisa mengulang lagi. Tapi kalau waterfall ini kayak anak tangga, jadi per step-step. Jadi ketika A selesai langsung ke B selesai langsung ke C gitu. Jadi tidak bisa mengulang lagi dari C ke A gitu. Nah, untuk pengertiannya metodologi waterfall ini itu salah satu metode dalam project management yang masuk di classic life cycle atau siklus hidup klasik. Jadi selalu berurutan tadi gitu. Lalu dia itu menekankan fase yang berurutan dan sistematis. Jadi tidak bisa dilakukan secara berulang atau dari depan mungkin ke belakang itu nggak bisa. Balik lagi itu nggak bisa. Nah, dianalogikan seperti air terjun, makanya disebutnya dengan waterfall. Jadi dari yang titik yang tertinggi ke titik yang terendah gitu. Dan di sini one way atau satu arah. Jadi setiap tahapan itu tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Jadi harus dikerjakan satu persatu dulu. Ya, nunggu yang pertama selesai dulu baru dilanjutkan gitu ya. Iya, tahap berikutnya. Oke. Nah, ini ada sejarah dari waterfall. Nah, awal mulanya dari tahun 1956. Nah, sampai akhirnya di tahun 90-an ini pendekatan waterfall ini mulai populer gitu. Jadi dari tahun 1956 ini sudah ada. Oke. Untuk prosesnya itu terdiri dari 4 proses. Yang pertama requirement analysis, yang kedua design, ketiga implementasi, dan keempat testing. Jadi setiap tahapan dari 1, 2, 3, 4 ini ada namanya gate. Gate itu batas antara si fase yang 1 ke 2. Gerbangnya 2 ke 3. Ya Bu ya. Iya, betul. Kalau yang fase pertama selesai baru dibuka gerbangnya masuk ke fase berikutnya gitu. Oke. Jadi harus berurutan tadi. Kita ingatnya kalau waterfall itu kayak air terjun. Jadi harus selalu berurutan. Gitu. Nah, ini penting nih. Jadi setiap fase atau tahapan ini dan gate ini saling terhubung. Jadi fase itu dapat dilakukan setelah satu selesai kayak tadi. Jadi gerbangnya dibuka dulu. Nah, fase yang pertama atau tahapan pertama itu requirement analysis. Nah, ini di sini kita itu mempersiapkan atau menganalisis kebutuhan proyek. Proyek itu butuh apa sih? Kayak pembangunan mungkin masjid. Nah, pembangunan masjid itu kita butuhnya apa aja? Kita list. Terus kita bisa mendapatkan kayak data-data itu bisa dari wawancara, survei, atau mungkin literatur, baca-baca berita dan lain-lain gitu. Yang kedua itu ada desain. Nah, setelah tadi kita menentukan targetnya atau tujuannya, itu kita tentukan yang kedua selanjutnya itu membentuk desain. Nah, di sini ini desain produk itu sebelum masuk ke eksekusi, jadi kita harus mendesain dulu. Misalnya tadi bikin masjid, itu ada desainnya. Nggak mungkin kan kita
langsung asal eksekusi. Langsung diriin batu batanya. Iya, jadi kalau di desainer juga kita bikin dulu desainnya, terus mungkin berapa luasnya berapa meter, tingginya berapa meter gitu kan Bu, kalau misalnya mau bikin proyek pembangunan kan. Iya. Nah, di sini ada beberapa tim gitu. Nah, setelah desain selesai itu masuk ke implementasi. Nah, implementasi ini punya memakai beberapa tools dan bahasa pemrograman. Nah, ini kalau untuk IT gitu. Iya, kalau untuk IT. Nah, setelah yang desain selesai masuk ke implementasi. Jadi implementasi ini lebih ke teknisnya. Tadi udah kita ada desainnya, sudah kita lakukan atau kita eksekusi di bagian implementasinya ini. Nah, selanjutnya ini ada yang keempat, integration dan testing. Nah, kalau di sini kita sebelum big testing kan mungkin kita pernah mendengar prototype. Jadi bikin kayak sampel produk. Nah, sebelum selanjutnya di testing ke konsumen. Nah, itu masuknya di testing ini udah kayak jadi produk sampel, terus dijadikan melihat respon pasar itu seperti apa. Itu maksudnya ke testing ini. Jadi ada orang-orang yang bertanggung jawab dalam testing ini, ada QA atau quality assurance dan quality control. Jadi ada yang mengontrol gitu di testingnya sini. Dan yang terakhir ini maintenance. Nah, maintenance ini mengelola dari yang si requirement analysis, desain, implementasi dan testing ini kita kelola sampai akhirnya menjadi bisa digunakan oleh si pengguna atau si konsumen. Jadi benar-benar setelah testing ini kalau misalnya ada gagal ya dicoba lagi di testingnya ini, baru terakhir di maintenance. Untuk kelebihan metodologi waterfall ini apa aja? Nah, yang pertama ini workflow-nya jelas. Jadi satu tim itu punya tugasnya masing-masing. Punya tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dia kerja apa gitu. Jelas ya, dia ngerjain apa dan berapa lama tuh jelas ya. Iya, jelas gitu. Ada alokasi waktu dan mungkin ada alokasi biayanya juga. Dan lalu yang kedua, kelebihannya itu menghemat biaya. Karena tadi kan kita sudah menganggarkan berapa orangnya, terus mungkin berapa budgetnya. Jadi sebisa mungkin ini biayanya tuh efisien karena biar nggak over budget gitu. Lalu ada hasil dokumentasi. Jadi karena ini tadi itu flow-nya itu jelas. Nah, kita tuh ada dokumentasinya. Jadi anggota tim ini sudah mengerjakan apa saja, targetnya tercapai atau enggak gitu. Karena flow-nya jelas, jadi proses mendokumentasikannya itu juga lebih gampang ya. Iya. Nah, jadi masing-masing orang itu lebih gampang juga mendokumentasi. Oh, tadi habis mengerjakan ini jadi didokumentasikan. Kemudian orang yang lainnya juga atau tugas yang lainnya didokumentasikan lebih gampang gitu. Iya, betul. Selanjutnya ada kelebihannya itu cocok untuk skala yang besar karena ini contohnya pembangunan jalan atau jembatan nih. Iya. Jadi kalau misalnya bikin proyek yang besar itu sebaiknya menggunakan waterfall gitu karena tadi waterfall kan berurutan. Jadi ketika suatu proyek besar ini dilakukan secara berurutan dan selesai, berarti proyeknya berhasil. Iya, kita nggak mungkin juga kan bikin atap duluan. Gimana masangnya kalau nggak ada dindingnya kan gitu. Nggak mungkin ada atap kalau misalnya kita nggak bangun fondasinya dulu. Iya, nggak ada fondasinya gitu. Ya itu contoh bagaimana waterfall digunakan ya, berurutan. Ya. Nah, oke. Selanjutnya. Berikutnya kelemahan. Selanjutnya itu kelemahan. Nah, kelemahannya ini butuh tim yang solid karena dari awal sampai akhir itu selalu berurutan. Jadi kalau misalnya tim A mengerjakan yang target A itu belum selesai, kan kita nggak bisa lanjut ke yang selanjutnya. Betul. Yang B ya. Jadi butuh tim yang solid gitu. Nah, tapi kekurangannya karena butuh tim yang solid ini jadi kurang fleksibel. Jadi ketika satu tim belum selesai ya harus menunggu gitu. Prosesnya juga harus ya gitu, nggak bisa modifikasi. Misalnya kalau kayak mau bangun jembatan, modifikasi lah, bikin ininya dulu, jalannya dulu gitu. Yang bikin penumpang bawahnya nanti aja. Ya nggak bisa kayak gitu. Harus pasang dulu penumpang bawahnya yang jembatan itu, pondasinya itu
baru bisa bikin jalannya yang di atas gitu kan. Iya, makanya kurangnya di sini kurang fleksibel. Iya, kurang fleksibel. Terus selanjutnya sulit melihat gambaran yang jelas. Jadi si konsumen ini tidak bisa melihat gambaran sistem secara jelas saat terjadinya proses itu tadi gitu. Iya. Karena kan misalnya kalau kayak kita mau bikin jembatan, ya paling cuman bisa mengira-ngira aja dulu, oh kira-kira jembatannya besok kayak gini deh jadinya. Belum bisa ngelihat dengan jelas. Beda kalau misalnya kita menggunakan prinsip agile yang lain, itu dia produknya udah jadi, udah bisa dilihat dengan jelas gitu. Nah, kelemahan selanjutnya ini ada butuh waktu lebih lama. Karena ya tadi kita harus menunggu yang proyek yang sebelumnya selesai baru kita bisa mengerjakan proyek-proyek lain. Ada gate-nya tadi gitu. Iya. Nah, Oke, itu tadi penjelasan mengenai waterfall ya. Iya, Jadi salah satu metodologi yang ada dalam manajemen proyek ya. Jadi sebetulnya ya di sini juga belum kita sampaikan sebetulnya mana yang lebih baik antara waterfall atau agile, bukan. Nanti besok akan kita bahas bagaimana sih menentukan waterfall atau agile gitu. Jadi kita harus tahu agile itu bagaimana, baru kita bisa menentukan mana sih yang paling cocok paling cocok terhadap proyek kita, apakah waterfall ataukah agile. Baik, ini saya kutip sedikit, ada quote kata dari Reid Hoffman, founder dari LinkedIn. Katanya, no matter how brilliant your mind or strategy, if you are playing a solo game, you will always lose out to a team. Jadi ini pentingnya teamwork. Mau sepinter apapun kita, apalagi dalam menyelesaikan sebuah proyek ya, kita punya proyek sendiri gitu, mau kerjain sendiri, tetap kalah sama yang punya tim. Iya, dan yang tim yang solid tadi. Tim yang solid, nah salah satunya. Oke, saya kira cukup ya Ibu Ati untuk pertemuan yang ketiga ini dari mata kuliah manajemen proyek. Kita ketemu di pertemuan 4 berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.